Yesus tidak pernah memaksa. Dia mengetuk dengan lembut, membiarkan kita memilih apakah kita mau membukakan pintu atau tetap tinggal dalam ruang yang selama ini kita anggap aman. Imad Uddin Lahiz adalah seorang ulama dan penulis produktif yang berasal dari India. Ia lahir dalam lingkungan keluarga Muslim yang memiliki tradisi keislaman yang kuat. Sebagai seorang cendekiawan, ia dikenal karena keahliannya dalam bidang teologi Islam dan sering terlibat dalam diskusi serta perdebatan keagamaan. Kemampuannya dalam memahami ajaran agama membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim di India. Melalui perdebatan yang intens dan panjang, Imad Uddin Lahiz mulai mempertanyakan beberapa keyakinan yang telah lama dianutnya. Salah satu faktor utama yang membuatnya ragu adalah perbedaan pandangan mengenai konsep keselamatan, dosa, dan ketuhanan antara Islam dan Kristen. Ia merasa bahwa ajaran Kristen mengenai keselamatan melalui kasih karunia dan penebusan dosa lebih memberikan kepastian dibandingkan konsep amal dan takdir dalam Islam. Konsep amal dan takdir dalam Islam terasa baginya semakin sulit dipahami, seakan-akan keselamatan adalah sesuatu yang harus dikejar tanpa pernah tahu apakah ia benar-benar mencapainya. Keraguan yang awalnya hanya sekilas itu mulai berkembang menjadi kegelisahan yang tak dapat ia abaikan. Malam-malamnya dihabiskan dalam doa dan pencarian, mencari jawaban yang dapat menenangkan jiwanya. Namun setiap kali ia berdoa, yang ia temukan hanyalah keheningan. Setiap malam ia bergumul dengan pikirannya sendiri, bertanya kepada Tuhan yang terasa semakin jauh darinya. Ia membaca Al-Quran dan hadis dengan lebih kritis, namun semakin dalam ia mencari, semakin ia merasa kosong. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apakah kebenaran yang selama ini ia yakini hanyalah dogma yang diwariskan turun-temurun? Apakah ada jalan lain menuju keselamatan? Apakah mungkin seluruh hidupnya selama ini dibangun di atas sesuatu yang tidak memiliki dasar yang kokoh? Suatu hari saat ia membaca Alkitab, matanya tertuju pada sebuah ayat yang seolah berbicara langsung ke dalam hatinya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat itu mengguncang batinnya. Kata-kata itu terasa seperti peringatan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin selama ini ia telah mengikuti ajaran yang salah? Apakah mungkin ada nabi yang datang bukan dengan kebenaran, melainkan dengan kepalsuan? Ia merasa seakan ditinggalkan dalam kegelapan. Jika benar ada nabi palsu, bagaimana mungkin ia dan begitu banyak orang telah tertipu begitu lama? Bagaimana jika semua pengorbanannya sia-sia, semua doanya tak pernah sampai kepada yang seharusnya? Pikiran itu menyesakkan dadanya. Ketakutan mulai menguasainya. Bagaimana jika semua yang ia percayai selama ini hanyalah kebohongan? Bagaimana jika ia telah mengabdikan seluruh hidupnya pada sesuatu yang bukan kebenaran? Ia merasakan kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah segala yang ia bangun selama ini perlahan runtuh di hadapannya. Selain itu, ia juga tertarik pada ajaran kasih dan pengampunan dalam Injil, yang menurutnya lebih menyentuh sisi kemanusiaan. Setiap kata dalam Injil terasa lembut di hatinya, mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya kasih dan harapan yang terasa begitu nyata. Hari demi hari, ia semakin menjauh dari keyakinan lamanya. Islam, yang dulu ia anggap sebagai cahaya, kini terlihat begitu asing baginya. Ia mulai melihatnya sebagai sesuatu yang tidak jelas, penuh dengan kontradiksi, dan semakin ia menyelami, semakin ia merasa itu hanyalah buatan manusia. Akhirnya, ia membuat keputusan yang paling besar dalam hidupnya. Ia memilih untuk melepaskan keyakinan yang selama ini membelenggunya. Ia tidak lagi mempercayai Islam. Meskipun keputusan ini membawa konsekuensi besar, ia merasa lega, seolah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Kini, ia bebas untuk mencari kebenaran yang sejati, bukan karena dogma, bukan karena warisan turun-temurun, tetapi karena keyakinan yang lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pada tahun 1866, setelah melalui proses pencarian spiritual yang mendalam,
Imad-ud-Din Lahis memutuskan untuk memeluk agama Kristen bersama keluarganya. Keputusan ini tentu menjadi kontroversial dan mendapat reaksi beragam dari masyarakat, terutama dari komunitas Muslim yang sebelumnya menghormatinya sebagai seorang ulama terkemuka. Ia menghadapi tekanan sosial yang besar, tetapi tetap teguh dengan keputusannya karena merasa telah menemukan kebenaran yang diyakininya. Setelah menjadi seorang Kristen, Imad-ud-Din Lahis terus menulis dan berdakwah, kali ini untuk menyebarkan ajaran agama barunya. Ia menulis buku-buku yang berisi kritik terhadap Islam, serta perbandingan antara Islam dan Kristen. Dalam karyanya, ia menguraikan alasan intelektual dan spiritual yang membawanya kepada iman Kristen, serta menjelaskan titik-titik yang menurutnya kurang dalam teologi Islam. Karya-karyanya menjadi rujukan bagi banyak orang yang ingin memahami perjalanan spiritualnya dan alasan dibalik keputusannya untuk berpindah agama. Beberapa tulisannya menimbulkan kontroversi dan mendapat tanggapan dari para ulama Muslim. Meskipun demikian, Imad-ud-Din Lahis tetap teguh pada keyakinannya yang baru dan melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang penulis serta pengkhotbah Kristen. Ia mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan Injil di India dan berusaha memberikan pemahaman yang lebih luas tentang agama Kristen kepada masyarakat. Dedikasinya membuatnya dikenal sebagai salah satu mantan ulama Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah konversi agama di India. Perjalanan hidup Imad-ud-Din Lahis mencerminkan dinamika pencarian kebenaran yang penuh tantangan. Dari seorang ulama Muslim yang dihormati, ia menjadi seorang pengkhotbah Kristen yang bersemangat. Kisahnya tetap menjadi bagian dari sejarah perdebatan keagamaan di India, sekaligus menjadi cerminan bagaimana keyakinan seseorang dapat berubah seiring dengan pencarian intelektual. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam renungan firman Tuhan sore hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan penuh hikmat dan iman. Biarlah kebenaran-Mu meneguhkan langkah kami dan menguatkan kami dalam setiap perjalanan hidup. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Senja kembali menyapa, membelai bumi dengan cahaya keemasan sebelum malam mengambil alih. Di saat seperti ini, hati seringkali mengajak kita untuk merenung tentang perjalanan hidup, tentang keyakinan, dan tentang pencarian yang mungkin belum usai. Seperti Imad-ud-Din Lahis yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pencarian akan kebenaran, kita pun seringkali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Apa yang sebenarnya menjadi dasar keyakinan kita? Apakah kita percaya hanya karena warisan leluhur, atau karena kita benar-benar telah menemukan kebenaran itu sendiri? Imad-ud-Din Lahis bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang ulama yang dihormati, seorang pemikir yang tajam, seorang yang dengan tulus ingin memahami kehendak Tuhan. Namun semakin ia mencari, semakin ia merasa ada yang kurang. Dalam keheningan malam-malam panjangnya, ia mulai menyadari bahwa keyakinan yang sejati bukanlah beban yang harus terus diperjuangkan, melainkan anugerah yang diterima dengan iman. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terkadang kita pun merasa lelah. Kita menjalani hidup dengan mencoba melakukan yang terbaik, berharap amal kita cukup untuk menyeberangi jembatan menuju keselamatan. Namun bagaimana jika keselamatan itu bukan tentang usaha kita, melainkan tentang kasih karunia yang sudah diberikan? Inilah pertanyaan yang akhirnya membawa Imad kepada Yesus, bukan karena ia mencari agama baru, tetapi karena ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam kata-kata ini ada kepastian, tidak ada kebingungan, tidak ada ketidakpastian akan nasib di akhirat. Hanya ada kasih yang menerima, hanya ada tangan yang terbuka,
hanya ada kepastian bahwa kita tidak perlu lagi berjalan dalam kegelapan. Imad-ud-Din Lahis akhirnya memilih untuk meninggalkan keyakinan lama yang telah mengikatnya begitu lama. Keputusan itu tentu tidak mudah. Ia kehilangan penghormatan, menghadapi cercaan, dan menanggung konsekuensi besar. Namun apa artinya seluruh dunia jika jiwanya menemukan terang yang sejati? Hari ini kita pun diundang untuk merenung. Apakah kita masih hidup dalam kebimbangan, takut meninggalkan apa yang telah lama kita percayai, meskipun hati kita rindu akan sesuatu yang lebih? Apakah kita masih berusaha mencari jalan sendiri, padahal sang jalan itu sudah ada di hadapan kita? Yesus tidak pernah memaksa. Dia mengetuk dengan lembut, membiarkan kita memilih apakah kita mau membukakan pintu atau tetap tinggal dalam ruang yang selama ini kita anggap aman. Tetapi satu hal yang pasti, di dalam Dia ada damai, ada kasih, ada kepastian, dan ada hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau adalah terang dunia, terang yang menuntun setiap jiwa yang mencari kebenaran. Engkau tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang datang kepadamu dengan hati yang rindu, dan untuk itu kami bersyukur. Tuhan, hari ini kami telah merenungkan bagaimana Engkau bekerja dalam hidup setiap orang yang mencari-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami melihat bagaimana kasih-Mu menarik mereka yang haus akan kebenaran, seperti Engkau telah menarik hati Imad-ud-Din Lahis dari keraguan menuju kepastian di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau pun sedang bekerja dalam hidup kami, membentuk iman kami, dan menuntun langkah kami agar semakin dekat dengan-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa perjalanan iman tidak selalu mudah. Ada saat di mana kami ragu, ada saat di mana kami merasa takut untuk melepaskan apa yang telah lama kami percayai, ada saat di mana kami bimbang untuk mengambil langkah iman. Namun, kami percaya bahwa Engkau selalu setia, dan kasih-Mu selalu menanti kami untuk kembali kepadamu. Tuhan, kami berdoa bagi siapapun yang saat ini masih berada dalam kebimbangan, yang masih mencari jawaban, yang hatinya masih gelisah, seperti yang pernah dirasakan oleh Imad-ud-Din Lahis. Sentuhlah hati mereka Tuhan. Biarlah terang-Mu menyinari setiap keraguan mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing mereka kepada kebenaran yang sejati. Bukakanlah mata mereka untuk melihat keindahan kasih-Mu, dan berikan keberanian bagi mereka untuk melangkah dalam iman, meskipun jalan di depan terasa sulit. Kami juga berdoa untuk diri kami sendiri Tuhan. Kuatkan iman kami agar kami tidak hanya percaya kepadamu karena tradisi, tetapi karena kami benar-benar telah menemukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah setiap langkah hidup kami dipimpin oleh kasih-Mu, agar kami tidak tersesat dalam kebingungan dunia. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang telah memilih untuk mengikuti-Mu, tetapi mengalami tantangan, penolakan, atau bahkan penganiayaan karena iman mereka. Engkau melihat setiap air mata mereka, setiap luka yang mereka tanggung demi nama-Mu. Berikan mereka kekuatan Tuhan, peluk mereka dengan kasih-Mu, agar mereka tetap teguh dalam iman dan tidak takut menghadapi dunia, karena mereka tahu bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pimpin langkah kami, terangilah hati kami, dan bimbing kami agar senantiasa berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Ajarkan kami untuk selalu bersandar kepadamu, bukan kepada kekuatan kami sendiri. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi orang lain, agar mereka yang melihat kami juga dapat merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber damai yang sejati. Hanya dalam nama-Mu kami menemukan keselamatan. Hanya dalam kasih-Mu kami menemukan kepastian. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.